Dulu smartphone Google yang satu ini pernah punya kelas yang beda dengan flagship lain di sepantarannya, khususnya di Indonesia ya. Ini mahal banget dulu dan termasuk anti mainstream. Jalan tahun ketiga, wih udah murah banget nih sekarang. Hal yang paling kerasa dari megang Pixel 4 XL ini sih beratnya ya. Ini berbobot banget 193 gram, jadi kategori kelas berat. Dan itu berkontribusi banyak banget ke overall feelingnya dibanding generasi sebelumnya Pixel 2 dan Pixel 3. Secara desain dibanding Pixel 5 yang saya pegang ini, untuk belakangnya ini asik ya. Pixel 4 XL yang warna putih dan orange itu dia matte, bahannya lembut gitu. Kalau warna black sih kurang ya, agak glossy gitu bahannya. Yang putih ini kelihatan cukup atraktif meski ya hero colornya yang orange itu. Sementara kalau Pixel 5 ini dia berbahan metal yang di coating cat tebel banget. Feel metalnya itu sedikit tertutupi dan saya lihat-lihat ini secara jangka panjang bisa nempel bekas minyak yang permanen gitu kalau nggak hati-hati makainya. 4XL sih kurasa lebih long last untuk konstruksinya. Sama-sama punya ciri khas di aksen warna tombol powernya. Di 4XL ini warnanya orange, nice touch. Secara tampilan sih saya lebih suka 4XL ya dibanding Pixel 5. Lebih clean aja gitu. Mungkin karena Pixel 5 juga punya fingerprint di belakang jadi kerasa sedikit lebih rame aja dibanding Pixel 4XL. Tapi overall tetap sesuai selera masing-masing ya. Di bagian depan sedikit lebih rumit situasinya karena ini agak pro kontra. Untuk bagian layar udah bener makin tipis di bagian bezel, bawahnya juga tipis. Lah kok atasnya masih tebel gitu ya? Jidat tebel gini bukan tanpa alasan. Dia menampung Face ID sensor serupa seperti di iPhone, which is very welcome change. Dan dia juga punya Soli radar sensor yang sayangnya di area Asia Tenggara ini dinonaktifkan karena masalah regulasi ya. Jadi ya plus minus. Sebenarnya bisa berargumen bahwa kenyelenehan desain depannya ini membuat dia jadi lebih menarik ya, jadi lebih unik. Ya basically dia doang yang punya desain seperti ini. Dan saya sih sebenarnya masih suka-suka aja. Tapi gimana pun opinimu soal desainnya, yang bisa saya katakan adalah ini feels very premium in hand dan berasa kelas flagship aja gitu. Pixel 5 sendiri sih kelihatan cakep ya depannya. 4 bezel sisinya itu semua simetris, jadi ya gitu deh, it is what it is. Pixel 4 XL ini adalah smartphone Google yang memakai faster refresh rate, 90Hz tepatnya. Jadi pengalaman memakai layarnya untuk scrolling-scrolling tuh feelingnya udah enak banget, smooth gitu. Layarnya buatan LG, dimanufaktur oleh LG, POLED 6,3 inch dengan resolusi tinggi banget, Quad HD+, kerapatannya juga bagus, 537 ppi. Layarnya overall sangat bagus, warnanya pleasing banget di mata, black levelnya juga deep banget khas layar OLED. Ini sih salah satu Pixel dengan layar terbaik yang pernah dibuat. Dan dibanding dengan pesaing sekelasnya ya masih bisa kepala tegak lah, ini layarnya emang memuaskan. Nah, untuk perbandingan tampilan layar saya pakai Pixel 4a untuk demonstrasi berikut ini ya. Yang layarnya OLED buatan Samsung, Pixel 5 juga buatan Samsung OLED sih. Tapi resolusi di Pixel 5 dan Pixel 4a ini hanya Full HD+, yang secara teknis downgrade ya secara angka. Meskipun Pixel 5 ini menawarkan fitur HDR10+, dan peak brightness-nya juga lebih tinggi. Namun, nonton konten di Pixel 4 XL ini tetap berasa nikmat karena size-nya gede. Dan resolusinya tinggi sehingga tajam banget videonya. Sebagai flagship keluaran tahun 2019, Pixel 4 XL ini ditenagai dengan Snapdragon 855 dengan RAM 6GB dan variasi storage hanya di 64GB dan 128GB UFS 2.1 tanpa SD card slot. Sampai sini berasa mirip storage-nya kayak apa? Yes, mirip kayak sekte buah-buahan sebelah. Pixel ini dalam banyak hal terilhami banget dengan iPhone. Ya meskipun sebenarnya agak mengecewakan ya untuk sebuah flagship Android yang harganya dulu sempat tembus belasan juta. Tapi start dari 64GB dan bahkan nggak ada versi 256GB gitu atau bahkan 512GB seperti flagship Android merek lainnya. Pixel 4 XL saya ini versi 128GB, versi yang cukup langka sebenarnya. Jadi kalau emang mau pakai untuk jangka panjang, kurasa 128GB ini adalah hal yang cukup serius untuk dipilih dibandingkan ya versi 64GB-nya. Untuk performa saat saya merekam video ini, saya sebenarnya udah pakai Pixel 6 juga sih, Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Kebetulan lagi ada di rumah juga.
Saya ngerasa performanya bahkan masih bisa bersaing kok. Snapdragon 855 ini terkenal powerful dan di pemakaian saya 4XL ini cukup adem. Dan mengingat Pixel 5 yang speknya pakai Snapdragon kelas 7 series, kurasa poin ini jadi makin menarik untuk Pixel 4XL dipilih dibandingkan misalnya seperti Pixel 5 atau Pixel 5a. Untuk update Android sendiri, so far saya sih selalu dapat update terdepan dan sangat rutin. Meskipun saya nggak selalu suka update OS-nya secara rutin ya. Tapi kalau ada update, notifnya tuh selalu muncul dengan reguler. Untuk teknologi biometrik, ini pertama kalinya Pixel mengupgrade teknologinya secara cukup signifikan dibandingkan pendahulunya. Nggak tanggung-tanggung nih, bukan hanya sekedar teknologi 2D facial biasa, ini adalah teknologi TOF 3D sensor yang implementasinya makan tempat lumayan banyak di bagian jidat smartphone ini. Seperti halnya iPhone. So, secara experience sampai detik ini, kurasa ini adalah salah satu biometric security flagship Android yang paling reliable dan paling enak digunakan sehari-hari. Bahkan mengalahkan Pixel 6 series menurutku. Dia super cepat unlocknya, akurat, reliable, dan zero lag di tempat gelap sekalipun. Ini benar-benar saya rindukan banget ketika udah pakai Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Pixel 4 series mengawali debut Google membuat sebuah smartphone dengan multi kamera setup. Menariknya yang dipilih bukan duet dengan lensa ultra wide yang sepertinya lebih populer, justru malah lensa utama 12,2 megapiksel ini ditandem dengan lensa telefoto 16 megapiksel portrait dengan focal length 50 mm alias 2 kali optical zoom. Kalau kamu jeli, kamu akan sadar kalau resolusi kamera telefotonya ini bahkan lebih tinggi daripada lensa utamanya. 16 megapiksel dibandingkan 12 megapiksel di lensa utama. Seniat itu Google meracik lensa sekundernya ini. Hasilnya gimana? Wah, ini harus saya bilang, ini pertama kalinya saya suka banget ngambil portrait dengan kamera smartphone, terutama di Android. Karena 4XL portrait mode-nya ini emang bagus banget. Edge detection-nya rapi, hasilnya tajam banget, dan warnanya juga bagus. Emang sih saya nggak foto orang gitu ya, kebanyakan foto kerjaan atau foto produk aja. Tapi emang berasa enak banget dan gampang banget ngambil foto portrait menggunakan Pixel 4XL ini. Kalau hasil kamera utama ya jelas lah ya, pasti bagus. Dynamic range-nya itu excellent, saya suka banget dynamic range dan gimana foto terlihat dengan menggunakan Pixel 4XL. Pixel 4XL mempunyai baterai berkapasitas 3700 mAh dengan charger power delivery 18 watt. Masih ada chargernya di dalam boxnya. Ini salah satu Pixel versi flagship yang baterainya cukup mendingan lah dibandingkan generasi sebelumnya. Masih di bawah Pixel 5 atau Pixel 5a, tapi sangat lebih hemat daya dibandingkan Pixel 4 yang kecil itu, Pixel 4 reguler. Apalagi dibandingkan Pixel lainnya seperti Pixel 4, Pixel 2 XL, Pixel 3, wow, itu sih jauh banget. Kurasa Pixel 4 XL inilah batas untuk bisa dibilang nyaman dipakai sehari-hari baterainya. Untuk pemakaian sehari-hariku sih cukup banget baterainya. Malah di awal-awal aku agak kaget juga karena biasanya Pixel yang flagship itu agak boros, tapi ini oke juga baterainya. Yang nggak oke di sini adalah 18 watt power delivery chargingnya. Lagi-lagi ini sering saya kritik juga, standar banget speednya. Nggak bisa bener-bener diandalkan kalau lagi butuh top up baterai cepet. Meski kalau lagi nyantai sebenarnya dibilang lemot ngecasnya ya nggak juga sih. Sekitar 90 menit dia full. Ya standar banget tapi ini untuk kelas tahun 2022 terutama. Untuk hal-hal lain saya nggak ngerasa bisa banyak notes, dalam artian Pixel 4 XL ini udah flagship grade sampai ke detail-detail kecil. Dari speaker stereonya udah bagus banget, dan juga motor haptic feedbacknya ini juga kerasa mewah banget. Bulat lembut getarannya di jari tangan. Buat scrolling web itu udah enak, scrolling sosmed atau elemen-elemen UI itu menghasilkan getaran-getaran yang rasanya juga premium gitu. Even suara shutter kameranya aja saya suka. Overall, saya sangat-sangat impressed dengan Pixel 4 XL. Saya punya banyak kenangan bagus selama pakai smartphone ini. Looks premium, feels premium, anti-mainstream desainnya, kameranya sadis banget. Saya udah bener-bener ngabisin storage 128GB-nya dengan foto-foto di 4 XL ini. Sebuah smartphone yang nyaman banget dipakai harian, meskipun ada sih hal-hal kecil yang tetap bikin kesel selama pemakaian sehari-hari. Contohnya soal fast chargingnya yang outdated banget 18 watt, belum 5G ya ini, meskipun saya nggak terlalu peduli soal itu untuk sekarang. Sisanya sih overall saya suka banget. Apakah worth it untuk dibeli 4 XL saat ini? Menurutku sih sangat-sangat worth it, terutama karena harganya juga udah cukup murah, terutama yang 64GB. Kayaknya di marketplace ada deh yang jual sampai 4 jutaan.
Tapi kalau 128 GB seperti yang punya saya ini ya good luck aja nyarinya karena emang langka. Oke, thanks for watching and I'll see you on the next episode. Bye.